Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Dalam bahasa Indonesia bila kita ingin menyebutkan kunci rumah, kita tinggal menggabungkan kata kunci dengan rumah seperti kunci rumah tanpa ada perubahan huruf tanpa ada perubahan pada kata kunci maupun pada kata rumah. Tetapi dalam bahasa Arab, kata kunci bahasa Arabnya adalah miftahun dan rumah adalah baitun. Bila kita ingin menyebutkan kunci rumah dalam bahasa Arab, tidak sama kaidahnya seperti bahasa Indonesia, di mana dalam bahasa Indonesia tidak ada perubahan sama sekali. Kalau dalam bahasa Arab ada perubahannya. Misalnya kita mau sebutkan kunci rumah. Kunci bahasa Arabnya miftahun, rumah baitun. Kita buat menjadi kunci rumah. Miftahul baiti. Miftahu tidak lagi bertanwin. Al-baiti tidak lagi dhammah, sudah menjadi kasrah. Kemudian kalau kita menyebutkan meja guru, begitu juga. Maktabun mudarris ditambah mudarrisun menjadi maktabul mudarrisi, meja guru. Pintu masjid. Babun ditambah masjidun menjadi babul masjidi. Jika kata keduanya adalah nama orang, maka kita tidak perlu untuk menjadikannya pakai alif lam. Seperti buku si Hamid. Maka kitabun ditambah hamidun menjadi kitabu hamidin, buku si Hamid. Contoh kedua, mobil si Zaid. Sayyaratun ditambah zaidun menjadi sayyaratu zaidin. Contoh ketiga, ayah si Muhammad. Berarti walidun ditambah Muhammadun menjadi walidu Muhammadin. Contoh-contoh yang kita sebutkan tadi pada hakikatnya belumlah menjadi suatu kalimat yang sempurna dalam bahasa Arab. Untuk itu, mari kita lihat bagaimana penggunaannya dalam kalimat yang sempurna. Contoh miftahul bait, kunci rumah. Berarti contohnya kita buat miftahul baiti fil ghurfati. Kunci rumah ada di dalam kamar. Maktabul mudarrisi, kita buat contohnya. Hadza maktabul mudarrisi. Ini adalah meja guru. Pintu masjid. Babul masjidi, kita buat babul masjidi maftuhun. Pintu masjid terbuka. Kemudian buku si Hamid. Kitabu Hamidin. Kita buat contohnya. Aina kitabu Hamidin? Oke. Contoh berikutnya, sayyaratu Zaidin, mobil si Zaid. Aina sayyaratu Zaidin? Contoh berikutnya, walidu Muhammadin. Aina walidu Muhammadin? Aina walidu Muhammadin? Di mana ayah si Muhammad? Dari penjelasan di atas, penjelasan sebelumnya dapat kita ketahui bahwa kata yang kedua itu selalu berbaris kasrah. Misalnya miftahul baiti, al-baiti berbaris kasrah. Maktabul mudarrisi, mudarrisi. Babul masjidi, al-masjidi. Kitabu hamidin, hamidin. Sayyaratu zaidin, walidu Muhammadin. Kata yang kedua selalu berbaris kasrah. Kalau sudah pakai alif lam, khususnya pada nama-nama benda atau profesi, maka itu tidak pakai tanwin lagi, tinggal kasroh saja, satu kasroh. Tetapi kalau nama orang seperti Hamidin, Zaidin, Muhammadin, tetap pada umumnya pakai kasrotain. Untuk kata yang pertama, misalnya miftahul baiti, kata yang pertama adalah miftahu. Itu dalam contoh-contoh yang kita buat selalu berbaris dhammah. Sebenarnya itu bisa menjadi fathah ataupun
kasroh. Contoh fathah. Miftahul baiti. Ra'aitu miftahal baiti. Saya melihat kunci rumah. Miftaha pakai fathah. Nah, kemudian perubahan menjadi kasroh bisa juga. Misalnya maktabul mudarrisi, meja guru. Al-kitabu ala maktabil mudarrisi, bukunya ada di atas meja guru. Ala maktabi al-mudarrisi. Nah, dalam contoh ini maktabi sudah menjadi kasroh. Jadi kesimpulannya kata yang pertama itu sesuai posisi dia dalam kalimat. Sedangkan kata yang kedua itu senantiasa majarur. Dalam hal ini tandanya adalah kasroh. Demikian penjelasan materi kita pada episode kali ini. Mudah-mudahan dapat kita pahami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.